saat rapat manajemen. Terima kasih Pak Haji Budedia atas ilmu yang sangat bermanfaat mengenai adanya resmi dan sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan desa bersatu dengan masif trik-trik yang ada dalam pelayanan siswa yang akan terima untuk siswa. Apa yang karunia yang Allah berikan kepada kita. Oke, tapi nyambungnya kemarin kita belum membahas tentang kesepakatan yang akan kita jalani selama pembelajaran ke depan. Artinya kalau kelas 10 kan kita saya kalau apa tidak bikin ya. Tapi kita buat kesepakatan supaya kita lebih tertibkan. Yuk kita bikin kesepakatan belajar kita seperti apa, ya kan? Yang nantinya mudah-mudahan nanti bisa menjadi keyakinan Anda ketika Anda belajar dengan saya. Ya, tidak dengan yang lain dulu, dengan saya. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang itu ada tata tertib ya? Kurang lebih hampir mirip seperti itulah. Cuman saya pikir jangan yang basi banget nih. Kira-kira Anda yang menyangkut apa? Boleh apa ini? Tidur. Silakan. Saya tulis dulu, kita inventarisir dulu. Ada itu satu fikir. Ketika kita diberikan pilihan, apakah dibebaskan begitu dan mau enggak? Makanya coba, lihat ya. Dari sini. Ketika Anda membeli HP ini, apa yang Anda dapatkan ketika membeli HP ini? Betul ya, batangan harus gitu. Apa ketika Anda membeli HP ini? Toko, pertama apa? Redus kan? Di dalam busur apa? HP, lagi, charger, terus buku, apalagi? Saya ambil, ada buku petunjuk. Ya kan? Ada buku petunjuk. Klik, kalau membuat sesuatu aplikasi suka dikasih, ya kan? Ya, atau dikasih panduan, kasih panduan. Mainan apapun ada kan panduan minimal di dalam plastik itu ada kan? Obat cara menggunakan itu kan panduan. Sama kita juga dan di akhir ini berikan panduan. Apa panduannya? Itu. Cuma kadang-kadang kita nggak pernah baca. Kamu lah minum obat minum itu. Kalau dibaca bulan makannya seperti apa ya rusak. Sama kita juga. Ya kita diberikan pilihan. Ketika kita memilih itu ada panduannya. Paham? Ya, itu yang gimana? Menjadi sebuah. Ada foto satu lagi? Ini maksud saya. Ini mau saya tersipu seperti ini. Ini mau dipakai lagi mas saya? Enggak. Ini dipakai lagi terus. Ini kamu kayak gini, ini apa? Kira-kira mudah kan? Mudah kan? Kalau Anda misalkan dari kalau Anda membayangkan ini adalah Anda ketika Anda menghadapi kehidupan yang lemah, itu sangat rendah.
Karena dari isi dan apa pemahaman dan apa pendapat pengetahuan apa ada pemahaman apa sebagai pemahaman kehidupan bagaimana mengalami kehidupan dan sebagainya. Ketika ada goyangan sedikit apapun katakannya, makanya jangan-jangan di Korea Selatan di Jepang banyak anak muda yang film-film besar bunuh diri. Beda kalau ya kan? Ini air baru sedikit aja udah susah. Ya kan? Ini sama kan? Ya kan? Kalau perlu gimana? Anda akan kuat dengan menghadapi berbagai macam hidup. Istilah Anda, diri Anda dengan sesuatu hal yang positif, pemahaman hidup dan sebagainya. Kalau enggak, seperti ini nanti. I tried to scream, but my voice was gone. And they stole every part of me I used to own. I was taken to another world. Ini sosialisasi etis atau sharing guru penggerak atas nama Pak Yani Budi Widya, dan pada hari ini insya Allah Budi akan sharing kepada kita khususnya di Komite Perbincangan Nasional di satu kota Sukabumi tentang berbagai hal praktik baik, di mana tema yang diambil tentang penerapan nilai positif ya. Jadi mohon nanti Bapak Ibu untuk sama-sama mengikuti, sama-sama menyimak. Kemudian yang kedua, pada hari ini juga seperti yang disampaikan, kita akan merencanakan, akan mendiskusikan berbagai hal yang terkait dengan perencanaan proyek perumahan. Yang mungkin ada beberapa tema proyek. Jadi ada perbedaan yang berbeda, ada pengembangan karakter, juga ada pengembangan kemampuan di kita dan di mana proyek perumahan ini juga bisa mengembangkan kemampuan dengan critical thinking. Ini seperti itu. Alasan itu, maka dalam metode dan strateginya, strategi seperti apa yang diambil, ya. Yang paling tepat seperti apa, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah kita miliki. Dan tadi juga ada masukan mungkin untuk proyek demokrasi, bagaimana demokrasi dan kita diintegrasikan dengan kegiatan pemilihan ketua OSIS dan MPK. Atau untuk proyek-proyek yang lainnya, silakan. Soal budaya itu silakan. Hanya dari kita sebagai panitia, sebagai tim, berusaha mengemas. Ini akan sharing kartu lainnya kepada kita. Terima kasih kepada Komite Pembelajaran yang sudah hadir di sini. Bila itu dipercaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah paparan atau diskriminasi, sharing dari Pak Haji Fikri tentang penerapan budaya positif. Dan seperti kita ketahui bahwa Pak Haji Fikri adalah salah satu guru penggerak. Mangga Pak. Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan duduknya kita bisa menjadi amal baik kita dan juga menjadi saksi kita nanti daerah kalau kita mengisi hidup ini dengan sesuatu hal yang baik. Yang kedua, salam dan sholawat kita berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga juga kita yang ada di sini, keluarga kita semua dan anak-anak kita, insya Allah mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Yang ketiga, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya ke kepala sekolah Pak Muhammad yang hari ini memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk bisa bersharing yang difasilitasi oleh kurikulum. Terima kasih sekali.
hari ini saya bisa sharing tentang kegiatan saya di pendidikan guru bergerak. Salah satu hal yang menjadi kewajiban menjadi guru bergerak adalah berbagi. Selain belajar bisa berbagi. Artinya memang ketika saya menyampaikan bukan saya paling tahu tetapi kebetulan duluan tahu aja. Kebetulan duluan tahu dan mungkin bapak-bapak nanti dan ibu-ibu semua bisa mendapatkan apa yang saya ketahui. Jadi dia bukan mengajari, tetapi kita sharing. Tujuan grup saya ini pertama bahwa saya menyampaikan beberapa konsep-konsep di dalam pendidikan guru bergerak. Salah satunya ketika belajar dalam modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep yang apa sih yang ada di dalam budaya positif itu. Kenapa saya mengambil bersama diskusi dengan komite pembelajaran? Karena memang ketika saya baca, memang ini mungkin agak pas untuk ketika berdiskusi khususnya dengan para guru hebat yang bergabung di komite pembelajaran. Karena ini menurut saya pribadi ini menjadi intinya kegiatan proyek kelima, menulis seperti itu. Proyek kelima pembuatan profil pelajar Pancasila ini mungkin bisa dikatakan seiring sejalan juga dengan ruh yang ada di kurikulum Merdeka. Karena dalam kurikulum Merdeka ujung-ujungnya adalah pencapaian profil pelajar Pancasila. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bahan kepada ibu nanti ketika merancang sebuah proyek profil pelajar Pancasila. Minimal nanti di dalam sesi-sesi tertentu atau di dalam kegiatan-kegiatan tertentu ada sisipan yang memang memberikan ruh kepada murid tentang bagaimana sih nanti untuk menjadi profil yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang yang perlu kita pahami bahwa di dalam kurikulum Merdeka ini yang saya dapatkan bahwa orientasi kita itu 3, murid. Artinya memang kepentingan murid lah yang menjadi tolak ukur pertama. Nah, salah satunya yang kita share adalah nanti adalah budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kita buat kesepakatan dulu untuk pertemuan ini. Bapak dan Ibu, kira-kira di dalam grup saya ini apa yang ingin Bapak Ibu kira-kira sampai waktu selesai ini kira-kira apa yang kesepakatan apa yang Bapak Ibu inginkan? Supaya pembelajaran di kelas supaya grup diskusi hari ini memang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sepakat itu hal apa misalnya? Contoh misalkan boleh pegang HP, gimana? Maka apa yang maka Bapak Ibu kira-kira supaya nanti istilah guru saya ini kita nyaman, kita enak, gitu kan ya? Kita buat kesepakatan dulu di sini. Boleh pakai handphone, boleh pakai handphone, ya. Kita tulis ya, boleh pakai handphone. Mana contoh? Oke, kita tulis. Iya. Boleh menggunakan oke, yang lain? Laptop boleh menggunakan atau membuka ya, membuka laptop. Oke, yang lain? Oke, raise hand gitu ya. Raise hand kalau bertanya atau bicara. Oke, yang lain? Enggak, silakan kira-kira kesepakatan apa? Tidak memotong berbicara. Oke, enggak yang lain? Waktu. Boleh? Tepat waktu. Saya minta waktu
makan minum. Menyenangkan. Oh, menyenangkan. Menyenangkan. Oke. Diselingi dengan humor. Humoris. Humor. Oke, humor. Kamu serius tuh? Wah, serius. Oke. ngasih reward. Oke. Ada reward. Lagi? Yang lain silakan. Kurang lebih seperti inilah. Jadi ini kesepakatan. Kita bahas boleh menggunakan HP. Sepakat semua boleh menggunakan HP. Kalau saya telepon diangkat boleh atau tidak? Boleh. Bapak Ibu kalau saya telepon diangkat boleh ya? Boleh membalas chat mereka boleh? Oke. Jadi intinya kita sepakat kalau dalam grup ini ada telepon, ada telepon masuk kita boleh ya. Tapi izin dulu gitu ya. Izin ada di mana? Minimal masih tahu. Boleh menggunakan atau membuka laptop. Sepakat? Sepakat ya? Oke, sepakat. Raise hand kalau bertanya atau bicara. Sepakat. Tidak mau bicara. Sepakat ya? Tepat waktu sesuai jadwal. Oke. Menyenangkan dan humoris. Harus ada reward juga. Oke, sepakat dulu. Rewardnya untuk apa? Yang bagaimana yang berhak untuk mendapatkan reward? Mangga boleh, paso boleh. Maksudnya gini, siapa yang harus mendapatkan reward itu siapa? Oke. Sepakat ya, yang bertanya mendapatkan reward. Jadi dua kilo. Tapi ada reward. Sepakat ya? Baik. Itu yang akan disepakati. Kesepakatan kita itu diskusi hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua mensepakati. Baik, saya lanjut. Jadi ini tadinya langsung. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, oke, ini rangkuman saja. Oke, budaya positif. Mungkin saya yakin kalau pada ibu sudah seringlah mendengar kalimat ini budaya positif. Dan pasti di dalam alam bawah sadar kita juga tanpa dikasih tahu dan kita juga pengen sebetulnya hal-hal yang berbau positif. Nah, budaya positif di sini di sekolah intinya secara singkat saya bisa menggambarkan bahwa dalam nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah berpihak kepada murid. Sekali saya ulangi, di dalam kurikulum merdeka itu karena filosofisnya adalah kehadirnya pasal kehadir itu tujuannya satu, tiga katakan murid, murid, dan murid. Jadi yang harus diutamakan itu adalah murid dalam setiap kegiatan. Maka yang menjadi acuan pertama dasar kita murid. Yang mudah-mudahan Bapak nanti berhormat. Ini tujuan yang sangat ideal. Ya, sangat ideal. Secara teoritis, secara kertas begini. Cuma kadang-kadang jujur aja kita di dalam praktek suka lupa. Yang harus dikedepankan adalah kepentingan murid, termasuk mungkin nanti sama-sama ketika kita menyusun proyek dari mana itu, apapun bentuknya. Jadi nanti apapun bentuknya, tapi ada. Baik, Bapak Ibu, sebelum dilanjutkan, ini ada instruksi. Dan kita katakan boleh berpasangan, silakan berpasangan, maka berpasangan, Pak Maman. 1, 2, 3, pasti kawan apa saja saya. Silakan ya, yang A yang mana? Kita misalkan A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, ya. Nah, gitu. Yang A tugasnya mengepalkan salah satu tangan dikepalkan, nah, kepala keras. Ya. Silakan ya, yang A yang mana? Kita misalkan A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, ya. Nah, gitu. Yang A tugasnya mengepalkan salah satu tangan dikepalkan, nah, kepala keras. Ya. Mencoba dengan segala cara bagaimana caranya kepala tangan itu terbuka. Nah, waktu 3 detik. 1, 2. Pokoknya yang satu berusaha membuka, yang satu berusaha menutup. Yang
Oman membuka. Dua jari buka. Semua kuat yang sekarang menahan jangan membuka. Tapi yang A memaksa bagaimana caranya dan supaya tetap tidak. Ini jelas. Tidak boleh begitu juga. Kalau saya alasan dia bisa cepat membuka, diajak salaman, ini yang membuka diri. Dia caranya supaya membuka dengan acara apa trik sama juga. Gimana caranya teman-teman? Pertama dari yang kecil dulu, di oke-oke goyang-goyang. Akhirnya kalau terbuka, siapa kalau satu udah terbuka, prosesnya lebih luas. Kalau kopi kenapa bisa terbuka? Oke. Yang mana yang saya terbuka? Siapa terbuka? Cuma kenapa cuma satu jari? Nah, di kalian kau ini karena dan jadi disebut. Oke. Untuk keponakan jangan dibuka Pak. Harus. Kenapa dulu tadi dibuka? Mau dibuka. Oh, sudah baik. Kamu buka awas ya, mantap pulang sih. Apa yang benar salah satu yang tadi selain cerita saya tanya lagi. Oh, maksudnya gini. Maksudnya saya gengsi kalau dia saya. Weh, gengsi kan? Mau pertama kali kan? Gengsi nanti pertama kali. Oke. Ya kan? Kenapa harus dipertahankan? Ini pengalaman apa itu? Terbuka. Kenapa tidak mempertahankan? Kalau pembeli nanti ngasih barang sesuatu sebagai duit kan. Oke. Jadi artinya dengan membuka dan berjual ternyata bisa juga dibuka. Ya. Tapi intinya kalau ya. Kalau saya tadi, Bu, bukan dong saya 100.000. Boleh dengan ini ya, dengan ini. Jadi artinya memang salah satu itu pasti akan mempertahankan. Caranya cara bebas dengan ini dengan apa dengan budaya. Tadi Pak Bayu pura-pura salah tadi buka gitu kan ya. Jadi sesungguhnya siapa tadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup? Diri kita sendiri. Sepakat? Sebetulnya mengontrol untuk kita bisa kita membuka ataupun menutup ya kita sendiri. Jadi artinya yang mengontrol diri kita, yang mengontrol diri kita siapa? Diri kita sendiri. Oke, bisa nggak tadi Bapak Ibu mengontrol orang lain? Bisa nggak? Mengontrol supaya di belakang itu? Bisa. 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 Tapi sebetulnya ketika dia pemahaman membuka itu kehendak siapa? Pemahaman menerima salaman, ya kan? Kehendak siapa? Diri kita kan. Kalau misalkan tadi pemahaman tidak mau menerima salaman, tetap aja yang ditutup. Bu A yang mengatakan ingin uang 100.000, tapi kalau yang dikasih tetap nggak mau, tetap aja nggak mau. Jadi intinya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain sebetulnya. Kita tidak bisa mengontrol murid untuk membuat A, B, C, D sebagainya. Karena yang kontrol selama ini, yang saya dapatkan ya, yang saya dapatkan ada beberapa dampak
miskonsepsi. Yang pertama, ilusi guru bisa mengontrol murid. Padahal sebetulnya ini tidak bisa, karena tadi seperti tadi intinya bahwa murid ketika menuruti guru itu adalah karena dia ada sesuatu yang kerelaan diri sendiri sebetulnya, bukan kita yang mengontrol sebetulnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ternyata ini juga belum tentu juga bisa membuat sesuatu itu bisa jadi lebih baik. Menurut kita itu baik, padahal ternyata belum tentu juga. Kalau tanpa ada kesadaran dari murid itu sendiri atau diri kita. Di depan anak ada yang melakukan menangani sebuah kasus. Karena kan misalnya kalau di depan kita orang tua ya gitu kan ya bu. Padahal di luar lagi belum tentu. Anggap itu gitu. Artinya apa? Artinya itu memaksa. Ini kita mengajak kepada anak lah, anak kita, ya kan? Wah, memang lebih memaksa. Ego orang dewasa pasti muncul di sini. Ego orang dewasa pasti muncul di sini. Biasa seperti itu. Begitu juga kalau jadi yang harus dulu siapa? Muridnya bagaimana itu? Kita ini. Paham ya? Ya kalau kita yang berubah orang lain, kita ubah diri kita sendiri. Terus kalau kita ingin memperbaiki cara kita, maka kita perlu mengubah cara ajaran kita. Misalnya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi saja berdasarkan pengalaman saya. Jadi strategi saya sebagai model atau saya sebagai contoh, artinya dari Pas pertama masuk ke kelas itu, saya membuat komitmen. Tapi karena sekarang harus dibawa komitmennya, jadi jangan sampai menyalahkan anak, menyalahkan guru, kita juga menyalahkan anak. Komitmen itu saya buat bukan untuk siswa saja, tapi untuk saya sendiri juga. Dan ya akibatnya saya juga suka keluar teror ke kelas gitu, karena menetapkan 10 menit keterlambatan toleransi untuk saya dan untuk kalian gitu. Jadi yang mungkin ini yang menjadi dasar bahwa manusia berperilaku motivasinya menurut William Emerson. Mungkin kalau itu kadang-kadang sebetulnya. Tapi kalau menurut William Emerson yang saya dapatkan dari buku Restitution ini, ya, untuk menerapkan disiplin di sekolah, kenapa murid melakukan berperilaku itu rata-rata ini. Ya, tidak nyaman atau Pertanyaan yang sama Pak Bayu terkait pemaparan budaya positif yang kemarin, kira-kira apa yang menjadi masukan atau yang apa yang Pak Bayu dapatkan? Baik, terima kasih sebelumnya. Baik, kira-kira dari hasil pemaparan materi kemarin, menurut Bapak gimana kemarin? Alhamdulillah, kemarin saya sudah mendapatkan pematerian dari Pak Haji Budi sebagai calon guru penggerak, ya, dan luar biasa materinya, sangat-sangat bermanfaat, ya, terutama ketika pemaparan tentang budaya positif. Ternyata perspektif saya tentang budaya positif yang semula ternyata bisa dikatakan berpemahaman kecil, ya, ternyata setelah dijelaskan oleh Pak Haji Budi itu semakin luas wawasannya, ya. Ternyata salah satu yang membuat budaya positif bagi saya agak terhambat ketika saya melaksanakan budaya positif, terutama dengan siswa, yaitu ketika saya terlalu berfokus kepada diri saya sendiri, seolah-olah siswa itu bisa diatur oleh saya. Nah, ternyata ketika kemarin sudah mendapatkan pemaparan, terutama ada teori kontrol yang dipaparkan oleh Haji Budi dari teori-teori para ahli, saya semakin mengenal, ya, ternyata yang harus kita yang harus kita atur juga, atau yang harus kita rasakan bukan hanya diri sendiri, tapi perasaan siswa juga seperti apa, begitu. Jadi sangat-sangat bermanfaat untuk menambah pemahaman saya, terutama dalam kegiatan pembelajaran.
Itu saja mungkin untuk testimoninya, sangat luar biasa. Semangat terus guru penggerak, semoga terus bergerak dalam buat perubahan, dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kemarin kita udah ikut kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak kita, Bapak Haji Budi yang terhormat, Pak Ketua IGI kita. Alhamdulillah kemarin materi tentang sharing tentang budaya positif merupakan satu hal yang menarik sekali, sesuatu yang baru sebenarnya buat teman-teman, apalagi terkait dengan konsep kemarin yang sangat menarik untuk kita angkat adalah konsep restitusi. Walaupun restitusi tidak semudah yang dibicarakan seperti itu, perlu pembelajaran bersama lebih banyak lagi dan laku bersama dari kita semua untuk melaksanakan ini di kelas, karena insya Allah kita yakin kalau ini adalah hal yang baik, maka hal yang baik ini harus perlu dikembangkan terus menerus. Thank you Ji. Oke, makasih. Pak Haji, punten ini bukan mencoba mencari hal-hal yang negatif gitu, tapi kalau kemarin kan yang kita bicarakan terfokus pada sesuatu yang harus budaya nama kehidupan universal, apa yang terjadi dengan kearifan lokal yang ada di sekitar kita selama ini, kebajikan lokal saya pikir banyak, dan saya harap itu bisa kita angkat juga biar jadi guru penggerak dan benar programnya jadi bagian yang Indonesia banget gitu, tidak mengadopsi yang luar terus kita sebut dengan nama bagian dari Indonesia. Thank you. Sebagai pengembangan budaya kita juga. Terima kasih. Kira tentang terkait pemaparan budaya positif itu seperti apa Pak Budi? Luar biasa, alhamdulillah. Jadi menambah pengetahuan dan wawasan tentang budaya positif, dan Pak Haji Budi menjelaskan dengan gamblang yang bisa dipetik dari kegiatan itu kita bisa menerapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Begitu. Sekian, terima kasih. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra, guru BK di SMA 1 Sukabumi. Kemarin saat rapat manajemen, terima kasih Pak Haji Budi Edia atas ilmu yang sangat bermanfaat mengenai budaya positif dan sangat-sangat inspiratif sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan di SMA 1 dengan masif trik-trik yang diberikan dalam pelayanan siswa, pelayanan yang prima untuk kesuksesan siswa. Terima kasih. Kalau dilihat dari konten yang dipaparkan bagus ya, itu bagus sekali. Cuma ya kita tinggal tunggu actionnya aja, ya action untuk diterapkan di SMA 1 gitu ya. Karena budaya-budaya memang diperlukan merubah kebiasaan, merubah ya kebiasaan lebih kebiasaan ya tadi balik lagi, kemudian lebih teratur, lebih tertata. Seperti itu aja komentarnya. Kalau Bu Ina? Bagus, positif, karena saya lihat untuk yang sekarang itu anak-anak budaya positifnya mengurang ya. Jadi turun seperti kalau ada ya yang barusan aja seperti ada guru anak terlewat aja nah itu, tapi dengan menerapkannya budaya positif mengingatkan kembali etika atau adab kepada anak yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, 3, mangga. Tentang materi yang kemarin yaitu tentang budaya positif ya yang diterapkan ke anak. Alhamdulillah itu sangat menginspirasi, mencerahkan, bahkan saya langsung mempraktekkan ke anak dengan game-game yang disajikan oleh penyaji itu membuat anak-anak jadi seru di kelas, dan alhamdulillah responnya sangat luar biasa dan itu sangat benar-benar sangat bermanfaat bagi pembelajaran saya khususnya dan anak-anak untuk ini secara umum. Mungkin itu yang bisa saya petik dari kemarin materi tentang budaya positif. Terima kasih. Sip. Iya, jadi komitmen itu dilaksanakan bersama. Yang bersama itu kita sebagai guru di kelas dan anak berkomitmen untuk menjalankan kedisiplinan waktu. Insya Allah 10 menit itu sudah cukup untuk waktu yang penambah, dan untuk hal ini sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, hasilnya efektif. Jadi anak sudah tahu lagi kalau
dia terlambat itu akan ada sanksi. Begitu juga dengan saya sebagai pengajarnya, kalau saya terlambat ada sanksi. Kalau itu disikapinya kalau untuk mengajar mungkin lewat WA kita mengabarkan bahwa kita akan terlambat. Anak juga diperbolehkan seperti itu untuk japri ataupun juga di grup WA untuk mengabarkan kalau dia akan terlambat, tapi dengan alasan yang logis. Alhamdulillah itu sudah efektif, efisien. Selain terlambat itu ada komitmen lain nggak Bu yang diterapkan di kelas Ibu itu? Komitmen yang lain kita pengumpulan tugas Pak, yang lebih mungkin ya pengumpulan tugas itu harus memenuhi memenuhi jumlah sub materi yang diajarkan seperti itu. Hasil yang didapatkan gimana Bu? Hasil yang didapatkan cukup bervariasi. Akhirnya anak kita bisa lihat diferensiasi kemampuan anak di kelas. Jadi anak itu sudah terdiferensiasi dan setelah terdiferensiasi itu ke anak-anak yang memang agak di bawah ini ya target tuh saya berikan pendekatan melalui pendekatan verbal biasanya ya, dengan melihat mereka menanyakan kepada mereka penyebabnya apa. Terkait dengan pemaparan budaya positif kemarin, menurut Ibu gimana Bu pendapat itu? Bagus, itu sangat manusiawi sekali gitu. Jadi memanusiakan siswa itu bukan manusia yang harus dihukum. Jadi siswa itu kita hargai sebagai manusia. Dan saya sangat setuju sekali program yang kemarin itu mengenai segitiga triangulasi yang juga cocok. Itu memang mungkin harus seperti itu memperlakukan anak milenial pada saat ini. Harapan Bu, harapan yang mana? Harapan Ibu ke depannya seperti apa harapan? Harapan untuk anak didik sekarang itu saya mengharapkan mereka punya karakter ya, bukan pintar tapi punya karakter sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing gitu aja. Saya mau tuntutan ke anak bukan untuk pintar Pak tapi untuk mempunyai suatu kepribadian yang bisa mereka banggakan. Artinya bukan melihat orang lain tapi memaksimalkan potensi dirinya. Oke, makasih ya waktunya Bu. Oke, sukses. Amin. Baik, terima kasih Pak Haji Budi Adia Permana MPD atas kesempatannya. Pada kesempatan kemarin saya mendapat sebuah pengalaman yang berharga. Yang apa yang dipaparkan oleh Pak Haji Budi Adia Permana memberikan pemahaman terbaru yang selama ini hal-hal tersebut sering kita lupakan, terutama hal-hal tersebut yang saya lupa untuk terapkan di kelas, bahwa pada dasarnya banyak komponen yang kita perlu perhatikan dalam sebuah pembelajaran, termasuk di awal kegiatan pembelajaran kita harus membuat sebuah kesepakatan bersama sehingga proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu di kelas tersebut itu tidak terlepas dari kesepakatan yang pernah dibuat sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana cara kita memahami, bagaimana cara kita menangani permasalahan pembelajaran, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan peserta didik yang notabene-nya kadang-kadang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku. Itu perlu kita rumuskan, perlu kita sikapi, perlu kita berikan pemahaman dan tindakan yang lebih bijak sehingga peserta didik tidak merasa dihakimi, peserta didik tidak merasa dikucilkan, dan tentunya proses interaksi antara guru dengan pendidik yang didasari pada kurikulum berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan yang diharapkan, sehingga apa yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari itu, tujuan pendidikan pada tatanan instansional dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai sebagaimana mestinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.